Hai, selamat datang di channel Guru Wibu. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar yaitu tentang tes potensi akademik atau TPA pada bagian soshum, yaitu pada mata pelajaran sosiologi, dengan materinya pada kali ini adalah konflik sosial. Nah, tujuan pembelajaran kita adalah yang pertama itu mampu memahami definisi dari konflik sosial, yang kedua mampu memahami penyebab, dampak, dan pengendalian dari konflik sosial. Nah, jadi pada konflik sosial ini kita akan mempelajari apa itu konflik sosial, apa penyebabnya, bentuk dan contohnya seperti apa dampaknya, dan yang terakhir itu bagaimana cara pengendalian dari konflik sosial itu sendiri. Nah, masuk kepada dari definisi dari konflik sosial itu adalah suatu hubungan yang dilakukan oleh individu maupun kelompok yang diikuti tindakan saling mengancam dan melakukan kekerasan antara satu dengan yang lainnya. Jadi adik-adik dapat disimpulkan adalah konflik sosial itu adalah interaksi yang dilakukan oleh individu ataupun kelompok dan diikuti tindakan saling mengancam. Nah, poinnya di sini saling mengancam dan melakukan kekerasan. Jadi konflik sosial itu adalah interaksi yang diikuti dengan tindakan kekerasan ataupun dengan saling cara mengancam satu sama lain. Nah, faktor penyebab terjadinya konflik sosial itu ada 4. Yang pertama itu perbedaan perasaan, pendirian, dan pendapat antar individu maupun kelompok. Faktor penyebab yang kedua, sifat prasangka antar kebudayaan dalam masyarakat. Yang ketiga, perbedaan kepentingan dalam bidang ekonomi, politik, dan sosial budaya. Yang terakhir itu perubahan nilai-nilai sosial dalam masyarakat. Setelah memahami apa itu konflik sosial dan faktor penyebabnya, kita masuk kepada slide berikutnya. Nah, bentuk konflik sosial itu ada 5 jenis. Yang pertama itu konflik individual, konflik antar kelas ataupun antar kelompok sosial. Yang ketiga itu konflik rasial, yang keempat konflik politik, dan yang terakhir itu adalah konflik internasional. Bagaimana cara pengendalian dari konflik sosial itu? Ada 3 cara. Yang pertama itu dengan mediasi. Mediasi ini adalah bentuk pengendalian konflik dengan bantuan pihak ketiga. Dan solusi itu harus datang dari pihak yang berkonflik. Sedangkan yang kedua itu ada namanya arbitrasi. Jadi arbitrasi ini adalah pengendalian konflik dengan bantuan pihak ketiga, sama dengan mediasi ini, namun perbedaannya di sini. Kalau di mediasi itu solusi itu tidak datang dari pihak ketiga. Pihak ketiga itu hanya sebagai mediasi saja. Nah, pada arbitrasi ini pihak ketiga adalah sebagai pemberi keputusan atau solusi terbaik dari pihak yang berkonflik. Nah, di situ letak perbedaannya adik-adik sekalian. Yang ketiga itu ada namanya konsiliasi, yakni pengendalian konflik dengan adanya bantuan lembaga tertentu melalui proses diskusi antara pihak-pihak yang berkonflik sehingga dapat diterapkan solusi yang terbaik. Nah, masuk ke slide berikutnya. Nah, dampak dari konflik sosial itu tidak hanya ada dampak negatif saja adik-adik, ada dampak positifnya. Yang pertama itu memperkuat integrasi dan solidaritas internal kelompok. Yang kedua, mendorong terjadinya perubahan sosial guna menghilangkan kondisi kesenjangan dalam masyarakat. Yang ketiga, mendorong perbaikan kapasitas lembaga yang berwenang pada suatu negara. Yang keempat, mendorong masyarakat menjadi lebih dinamis. Nah, sedangkan dampak negatifnya adalah yang pertama,
menciptakan kondisi ketidakteraturan sosial dalam masyarakat. Yang kedua, mengancam norma dan nilai sosial yang sudah terbentuk sebelumnya dalam suatu masyarakat. Yang ketiga, menciptakan sifat prasangka buruk antar suatu kelompok. Dan yang terakhir itu hilangnya kontrol sosial dalam masyarakat. Jadi pada kesimpulannya adik-adik, bahwa konflik sosial itu tidak hanya berdampak negatif, namun juga ada dampak positifnya bagi masyarakat itu sendiri. Nah, untuk slide selanjutnya ada latihan soal, silahkan adik-adik kerjakan. Soal yang pertama saya bacakan itu adalah pengendalian konflik dengan bantuan pihak ketiga. Peran mediator hanya sebagai medium yang menengahi kedua belah pihak yang berkonflik, karena solusi harus datang dari pihak yang berkonflik. Pernyataan di atas adalah bentuk pengendalian sosial. A. Mediasi. B. Arbitrasi. C. Kompilasi. D. Konsiliasi. Dan E. Asimilasi. Soal yang kedua itu suatu hubungan yang dilakukan oleh individu maupun kelompok yang diikuti tindakan saling mengancam dan melakukan kekerasan antara satu dengan yang lainnya. Pernyataan di atas adalah definisi dari A. Integrasi sosial. B. Strata sosial. C. Konflik sosial. D. Sosial kultur. E. Pemahaman sosial. Nah, soal yang ketiga itu adalah soal pemahaman konsep. Soalnya adalah jawab menurut pendapat sendiri kenapa konflik sosial itu bisa terjadi. Nah, sekian saja pelajaran pada kesempatan kali ini adik-adik sekalian. Semoga materi ini dapat dipahami dan dapat juga menjadi bekal untuk ujian UTBK SBMPTN nantinya. Nah, sekian dulu. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.